Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, untayan mutiara puja marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia yang insyaallah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kegiatan malam hari ini ada beberapa mata acara yang akan dikedepankan. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian yang ketiga yakni penyampaian tausiah, taumaidoh, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita mulai kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak mata acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dilantunkan oleh Bapak Ustadz Ade Nurdin. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ
والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Ade Nurdin yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan pahala kepada yang membaca maupun yang mendengarkan, dan Al-Quran menjadi syafaat bagi kita yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian untuk mata acara yang selanjutnya, yakni penyampaian tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Wahid. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, pada malam Ahad, kita bisa mengawali kegiatan pengajian malam Ahad seperti biasanya. Alhamdulillah atas izin Allah, atas perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menaungi kita semuanya. Amin. Yang kedua, marilah kita sanjungkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'i tabi'in, para alim ulama, dan mudah-mudahan pula untuk kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kelihatannya ini sudah lengkap ya formasi ya. Pak sebelah sini Opah ada, Pak Ian, Pak Toto ada sebelah sini, Pak Yon sudah hadir, Pak Ian, Pak Ustadz, semuanya sudah lengkap ya, alhamdulillah. Oh, Pak Prapto yang nggak ada ya biasanya di sini ya. Tapi beliau sudah hadir ya, kemarin sudah hadir, sudah pulang. Pak Ustadz Dikri pun yang sering berkeliling, alhamdulillah hari ini juga hadir ya Pak Ustadz. Punten, tadi Pak Haji Dani. Pak Haji Damang, Pak Haji, alhamdulillah tuh. Pak Haji juga berkenan hadir ya bersama dengan kita. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat sehingga bisa terus dan terus menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ketitipan amanah dari Pak Ade Yusuf, katanya Pak Wahid tolong
mengisi pengajian malam Ahad yang pertama ya hari ini. Saya bilang, itu biasanya Pak DKM kalau yang pertama, katanya Pak DKM-nya lagi berhalangan gitu. Tapi ada ternyata. Pak, jadi izinkan saya mengisi pengajian malam Ahad yang pertama pada malam hari ini. Dan tidak hanya memerintahkan saya mengisi acara, Pak Ade juga katanya tolong topiknya tentang istiqomah. Wah, ini kalau dikasih topik itu maka saya harus cari-cari gitu ya. Termasuk saya harus mempersiapkan pantun juga gitu. Ya. Jadi saya coba buat pantun yang sederhana, Pak Ian ini. Ya. Beli kue di warung Neng Lulu. Neng Lulu putrinya Mbak Soimah. Ramadan dan Idul Fitri telah berlalu, saatnya kita untuk istiqomah. Jadi kata kuncinya adalah istiqomah. Jadi istiqomah ini memang kalimat yang sering kita dengar, sering kita ucapkan, sederhana kalimatnya tetapi sangat sulit, sangat berat untuk kita jalankan. Ada ungkapan di kalangan para ulama, al-istiqomatu khairun min alfi karomah katanya. Istiqomah itu ternyata lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi karomah itu adalah keistimewaan, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para ulama dan para wali. Itu karomah namanya. Jadi bisa kita bayangkan karomah yang dimiliki para wali itu ternyata levelnya lebih rendah dibanding keistiqomahan kita dalam menjalankan kewajiban, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang faktanya demikian. Istiqomah itu sesuatu yang sangat berat, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil menyangkut ibadah kita kepada Allah. Pada saat kita selepas Ramadan itu biasanya sangat gampang kita contohkan. Kita sering membandingkan antara Ramadan dan pasca Ramadan. Tentu Bapak ingat ketika Ramadan betapa luar biasanya ibadah yang kita lakukan. Saya yakin yang hadir pada malam hari ini di sini ketika Ramadan kemarin telah mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan. Betul nggak? Saya husnuzon, semuanya seperti itu. Kalau Pak Oka jangan ditanya. Ramadan hari kelima sudah baca surat Al-Ikhlas. Kan gitu. Karena tiap hari, 1 hari itu bisa 2, 3, 4 juz. Sambil nunggu konsumen di BTN, beliau sambil baca Quran, itu luar biasa. Kan gitu. Yang lebih rendah lagi misalnya, setiap kita punya target di bulan Ramadan untuk baca Quran. Ibu-ibu, wah ini luar biasa. Paling tidak 1 kali khatam Al-Quran mereka tadarus di masjid. Dan sekali lagi saya yakin kita semuanya punya target itu. Maka kemudian dengan menggunakan parameter istiqomah, pertanyaannya adalah setelah Ramadan seperti apa? Ah kan gitu. Sederhananya seperti itu. Ketika Ramadan kita ngaji 1 hari misalnya 1 juz, setelah Ramadan
Berapa juz? Tetap 1 juz kah? Atau turun? Atau bahkan kita berhenti untuk melakukannya? Dan gitu. Ada istilah ketika menjelang Ramadan itu kita kan sibuk tuh mempersiapkan menyambut Ramadan. Termasuk mushaf-mushaf Al-Quran yang tersimpan rapi di lemari kita, itu kita keluarkan, kita bersihkan, ya, dilap, ketara dipakai, ya, kan gitu. Dibaca selama Ramadan. Setelah Ramadan, alhamdulillah, Ramadan telah selesai. Ditutup lagi Qur'annya, disimpan lagi, dikunci itu Qur'an dalam lemari. Apa dia bilang? Wahai Al-Quran, sampai jumpa nanti bulan Ramadan tahun depan. Nah, kan gitu. Ya tentu ini tidak mencerminkan istiqomah. Contoh yang lain, betapa kita semangatnya infak dan sedekah di bulan Ramadan. Taraweh, nggak tahu totalnya, mungkin ada 30 juta ya Pak Yadi ya. Infak selama Ramadan itu. Berarti rata-rata itu 1 juta. Bayangkan. Belum itu Jumatan, itu belum termasuk Jumatan. Setelah Ramadan, nah kan gitu. Seperti apa semangat infak kita? Semangat sedekah kita? Kemudian zikir kita. Bagi sahabat-sahabat yang di Riyadhah tentu ini udah jadi makanan sehari-hari. Untuk baca istighfar 1000 kali, baca sholawat 1000 kali dengan berbagai macam versi sholawatnya. Nah tentu ini membutuhkan keistiqomahan. Bahkan jujur saya sering keteteran Pak Dikri. Walaupun mobilitas saya sangat jauh dibanding Pak Dikri, tetapi tetap aja kalau kita kurang istiqomah, kurang semangat itu keteteran. Kan gitu. Zikir misalnya, 1 hari, 1 malam, 24 jam target sekian. Tapi ternyata kita cuma dapat sekian. Istighfar cuma dapat sekian. Nah ini yang menjadi PR kita bersama. Nah Bapak-bapak sekalian, nah oleh karena itu maka betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan apa ya? Kalau dalam bahasa kita itu memberikan reward yang besar kepada orang yang mampu untuk istiqomah. Memberikan hadiah, memberikan balasan yang luar biasa kepada orang yang mampu untuk istiqomah. Orang yang mampu untuk konsisten, untuk ajeg. Ya, untuk bisa bertahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang ketika kaitannya dengan ketaatan kepada Allah itu betul-betul butuh perjuangan yang luar biasa. Tetapi kalau hal-hal yang tidak terkait dengan ketaatan, apalagi yang terkaitnya dengan kemaksiatan, nah itu kita nggak usah didorong untuk istiqomah, itu otomatis kan gitu. Kan gitu. Ketika kita punya hobi, mohon maaf ini ya, hobi-hobi yang tidak terkait dengan ibadah secara langsung misalnya. Bapak ada yang hobi ngagoes, ada yang hobi mancing misalnya. Saya hobi badminton misalnya. Maka itu tidak perlu dorongan, tidak perlu motivasi dari luar supaya kita istiqomah. Otomatis aja gitu. Ya, saya misalnya ketika lihat di lapang ada orang pasang net, tadinya males, langsung aja kan gitu. Langsung otomatis. Kenapa? Hobi. Pak Toto yang hobinya ngagoes. Nah, itu ketika lihat ibu-ibu naik sepeda, dikejar. Karena hobinya bukan karena ibu obunya Pak Toto, karena ngagoesnya kan gitu. Ya. Atau Bapak Ian hobinya mancing, ketika lihat apa ini jejer ya.
Ya, itu langsung aja terbayang bagaimana nikmatnya. Set. Kan gitu. Itu nggak usah didorong, nggak usah disuruh-suruh sama si ibu, bahkan ibu cenderung ulah, kan gitu. Tetapi beda kaitannya dengan aktivitas kita, kebiasaan kita yang terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita cas. Kan gitu. Gak tahu kalau bapak-bapak mah. Kalau saya terus terang seperti itu masih membutuhkan dorongan, masih membutuhkan masukan motivasi dari luar, kan gitu. Ketika Ramadan, saya lihat itu sebelum Pak Yadi mengumumkan 15 menit menjelang sholat subuh, itu sudah ada beberapa orang di sini berjajar. Bukan 10 hari terakhir ya, kalau itu mah sudah jelas di sini. Tapi sekarang, kan gitu. Ini kan sebagai pembanding, ya, sebagai pembanding. Tapi sekarang azan sudah selesai, azan sudah selesai. Ini paling ya Pak Yadi, ya, Pak nggak tahu Pak Yudep udah lama nggak kelihatan. Beliau sehat atau gimana? Mudik ya? Ya. Jadi Pak Yadi nggak ada tandemnya ini, Pak Yudep nggak ada, kan gitu. Ya kan gitu. Ini contoh sederhana, ini contoh sederhana sebagai bahan evaluasi bagi kita betapa yang seharusnya di bulan Syawal ini, yang beberapa hari yang lalu Pak Ustadz Amin menjelaskan bahwa Syawal itu artinya peningkatan, tapi justru realitanya adalah kita mengalami penurunan. Jujur harus kita akui dalam berbagai macam hal. Dalam berbagai macam hal. Kan gitu. Kan idealnya gitu meningkat. Paling tidak kita bertahan. Kita mampu mempertahankan aktivitas ibadah kita. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah oleh karena itu Bapak dan Bapak-bapak yang saya hormati, saya mencatat bagaimana caranya agar kita mampu untuk istiqomah terus. Nah ini ada tips lah kalau bahasa kitanya mungkin ya. Ada beberapa tips yang saya catat agar kita istiqomah. Yang pertama adalah yang disebut dengan iltizam. Iltizam itu adalah komitmen yang kuat. Komitmen dalam diri kita yang kuat untuk kita terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Tekad. Kalau tekad kita sudah kuat, keyakinan dalam diri kita sudah kuat, maka apapun yang menghalangi itu kan biasanya lewat begitu saja. Kan gitu. Karena tekad, iltizam. Nah ini, komitmen ini yang harus kita miliki. Komitmen kita sebagai kepala rumah tangga di keluarga kita, nah itu kan kita ada komitmen. Maka apapun yang menghalangi kita, apapun yang kemudian menjadi kendala dalam kita menjalankan tugas kita sebagai seorang suami, orang tua, maka akan kita lewati, akan kita terjang. Ya, lautan akan saya seberangi. Gunung akan saya daki, kan gitu. Kenapa? Tekad yang kuat. Sama seperti dulu pengalaman Pak Adam waktu masih muda, waktu masih pacaran dengan ibu, ya Pak ya. Kan gitu. Wah, hujan badai akan saya terjang, kan gitu. Apalagi kalau malam minggu seperti ini ya Pak Adang ya. Kan gitu. Apapun akan saya lakukan. Kenapa? Tekad yang kuat ini. Tentu kita punya pengalaman yang sama ini. Pengalaman masing-masing dulu ketika kita berjuang untuk kan gitu ya. Bagi yang belum menikah, ada beberapa orang ini Gifar, Mas Atta itu. Jadi itu kita punya semangat, punya tekad yang sama. Ya, apapun ya, malam minggu misalnya mau apel nggak punya uang, kita ngebebelain, pinjam dulu, kan gitu ya.
Dalam rangka apa? Mewujudkan tekad kita yang kuat. Karena yang terbayang oleh kita itu siapa? Nah, sang pujaan hati. Nah ini. Jadi tekad kita yang kuat itu akan mendorong, akan memotivasi keistiqomahan kita. Yang kedua, ini masih terkait dengan tekad juga adalah kita harus sering untuk memahami kembali komitmen kita dalam bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita. Ini sebenarnya masih nyambung dengan iltizam itu. Jadi ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sesungguhnya adalah ikrar kita kepada Allah. Maka janji kita, sumpah kita bahwa Allah itu adalah Tuhan kita satu-satunya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, itu kemudian kita wujudkan, kita implementasikan dalam bentuk keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Nah ini yang harus kita perdalam lagi, perteguh lagi. Jadi kita memahami terus syahadat kita supaya istiqomah kita lebih kuat lagi. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak sekalian, agar kita istiqomah. Nah ini yang penting ini. Yang ketiga ini praktis, ini sederhana ini. Yang ketiga adalah bergaul dan meneladani orang-orang soleh yang keistiqomahannya sudah teruji. Nah ini masih ada waktu. Jadi ini sekali lagi, tips yang ketiga adalah kita bergaul dan meneladani orang-orang solih yang keistiqomahan ibadahnya sudah teruji. Kan gitu. Contoh, saya lihat jamaah kita di sini itu udah luar biasa. Ada yang terus terang saya mengamati istiqomah dalam saum sunnah. Kan gitu, istiqomah dalam tadarus Al-Quran. Istiqomah dalam infak dan sedekah. Maka ketika kita tadi sudah beriltizam, kita dekati mereka, bergaul dengan mereka dan kita teladani. Nah, kan gitu. Tadarus Al-Quran misalnya tadi saya contohkan betapa Mas Oka yang luar biasa tadarus Al-Qurannya, maka kita dekati beliau, datangi ke rumahnya, minimal di suguhannya Mas ya. Bawang di jus kata Pak Yadi. Keluar rangginang dari temanggungnya kan itu. Kita ngobrol, bergaul, berteman minimal karena beliau adalah ahli qiraah, ahli tadarus, yang diobrolkan adalah tadarus Al-Qur'an. Sama tadi seperti ya. Ketika saya ngobrol dengan Opa dalam minggu-minggu ini, maka satu yang muncul, yang pertama saya obrolkan dengan Opa, bisa ditebak nggak? Thomas dan Uber Cup. Betul ini. Kenapa? Hobi saya sama dengan Opa. Kalau Opa hobinya nonton badminton, nonton gitu. Jadi ketika ketemu Opa langsung, hari ini pun dari tadi asar sampai barusan yang diobrolkan, aduh tadi kasihan An Seyong. Ya, lawan Seyun Fei ya tadi ya, 3 set luar biasa perjuangannya, kan gitu. Kenapa kita ngeklik dalam frekuensi hobi yang sama hingga nyambung. Tapi ketika saya ngobrol misalnya dengan Pak Toto yang hobi ngagoes, aduh ternyambung. Pak Toto cerita habis ngagoes katanya makan di Surabi GBLA, tapi nggak tahu saya makan di warung CEN katanya. Karena nggak nyambung kan gitu. Tapi ketika ngobrolkan hobi yang sama maka nyambung. Nah ini, jadi bergaul dan meneladani orang-orang yang soleh yang menjadi teladan kita dalam hal ibadah, dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya salut ke Pak Miftah ini. Ini jadi contoh ini buat saya. Betapa beliau itu istiqomah. Saya
tahu berapa hitungan hari kalau dihitung dari dulu. Beliau itu selalu sholat subuh itu di Gede Bage. Bisa kita bayangkan, jam 1, jam 2 Pak Miftah udah berangkat. Jam 2 beliau itu tidak hanya sekali, 2 kali, tiap hari. Kalau tidak istiqomah, mual kuat yakin. Tapi beliau tiap hari ke Gede Bage. Ya. Ini contoh sederhana bahwa betapa keistiqomahan itu memerlukan kekuatan dari dalam, motivasi dari batin kita. Dan ini susah untuk kita tiru. Nah ini, jadi maka yang harus kita lakukan adalah kita bergaul dan meneladani orang-orang yang sholih. Nah poin ini dalam beberapa kajian keagamaan itu sering menjadi ukuran kita dalam kebaikan. Yang suka dijadikan tembang itu Pak Ustadz ada itu, maca Quran, terus apalagi itu yang bergaul dengan orang yang soleh ya, yang obat hati ya. Obat hati yang orang soleh dalam bahasa Jawanya kumpul ya, kumpulono ya Pak Oka ya. Jadi kita kumpul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian saya juga temukan beberapa literatur itu di Tajul Arush kalau nggak salah itu ada bahwa ketika kita bertaat kepada Allah, ketika kita berkholwat dengan Allah itu diibaratkan kita datang kepada tukang minyak wangi. Ketika kita datang bertemu, ngobrol, mendekati tukang minyak wangi, kita nggak beli. Tetapi kita akan dapat harumnya minyak wangi. Akan gitu. Ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh. Maka sholat kita itu diibaratkan itu adalah kita berkholwat dengan Allah. Seperti kita datang kepada orang yang tadi, minyak wangi tadi. Sehingga akan harum. Nah ketika kita hadir menghadap Allah kemudian kita tidak mendapatkan wanginya Allah, nah ini menjadi pertanyaan besar. Jadi bapak-bapak sekalian, ini yang ketiga, terakhir yang keempat, agar kita istiqomah adalah berdoa. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai orang yang istiqomah. Ya Allah, jadikanlah ibadah-ibadah yang saya lakukan selama ini terus dan terus, tetap saya mampu bertahan dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, jadikanlah hati saya hati yang selalu dalam ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Akan gitu. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam ketaatan kepadamu, dalam kepatuhan, dalam menjalankan ibadah kepadamu. Nah ini bentuk permintaan kita kepada Allah agar kita istiqomah. Kemudian di surat Al-Maidah yang sering kita dengar ini, doanya familiar ini. Rabbana la tuzigh ya Pak Haji ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Makna umumnya adalah itu juga kita mohon kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau condongkan kami kepada keburukan setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Nah ini adalah doa-doa. Kalaupun kita barangkali kurang hafal ya kita doa dengan bahasa kita. Ya Allah, mudah-mudahan jika Ramadan kemarin saya bisa ibadah maksimal, maka mudah-mudahan setelah Ramadan ini saya tetap bisa bertahan dalam ketaatan. Kalau kemarin Ramadan saya bisa melakukan ini, ya Allah mudah-mudahan setelah Ramadan saya bisa terus menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
itu ya, Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, ini menjadi PR tentunya bagi saya secara pribadi dan kita semua barangkali, bahwa persoalan besar yang kita hadapi adalah persoalan istiqomah. Persoalan besar yang kita hadapi adalah persoalan konsistensi kita, keajegan kita dalam mempertahankan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Abdul Wahid yang telah menyampaikan tausiahnya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan mengimplementasikan apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekian untuk kegiatan pada malam hari ini. Mari kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.